Di sini kita akan jelaskan beberapa kesalahan-kesalahan yang harusnya kalian tidak lakukan sebagai trader kripto. Pertama, tidak bisa melakukan analisa sendiri. Ini adalah kesalahan paling umum, paling fatal, dan paling sering terjadi. Gimana kamu mau sukses trading kalau kamu aja nggak bisa melakukan analisa, nggak bisa technical analysis, nggak bisa cara baca chart, nggak bisa menentukan posisi yang ideal, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kamu tidak tahu sama sekali, apa yang kamu lakukan hanya meniru apa yang dilakukan orang lain. Jadi itu adalah hal yang kurang bijak, dan gimana kamu mau berhasil? Karena memang trading ini adalah game yang sangat sulit dimainkan. 97% trader itu gagal. Sehingga trading ini juga sama seperti profesi-profesi lain. Seperti penyanyi, seperti dokter, seperti pengacara, bahkan seperti pemadam kebakaran. Mereka membutuhkan latihan bertahun-tahun, membutuhkan sertifikasi khusus, membutuhkan jam terbang yang tinggi, hingga mereka expert di bidang masing-masing. Begitu juga dengan trading. Jadi kalau teman-teman trading, tapi teman-teman nggak tahu cara baca chart, itu persis kayak penyanyi yang nggak tahu tangga nada. Atau misalkan dokter yang nggak bisa baca hasil ronsen. Itu sangat fatal. Jadi teman-teman harus belajar mengenai cara membaca chart, cara memahami technical analysis, fundamental analysis, narrative analysis, yang mana bisa teman-teman lihat dari video-video kita sebelumnya yang udah kita jelaskan, atau teman-teman yang suka baca bisa baca buku kita Crypto Trading Guide yang ada di bawah ini. Kesalahan kedua yang sering trader pemula lakukan itu adalah percaya apa kata berita. Ya, jadi mungkin kalian yang masih pemula kadang membaca headline suatu berita ini langsung asal percaya gitu aja. Percaya 100%, seakan-akan karena ini diliput di media A, karena ini diliput di media B, ini pasti benar. Kalian baca headline-nya terhadap suatu topik tertentu dan kalian langsung melakukan suatu aksi pembelian atau aksi penjualan. Padahal di kripto itu ada istilah buy the rumor and sell the news. Atau teman-teman beli rumornya dan ketika udah masuk berita itu waktunya jualan. Istilahnya apa? Istilahnya teman-teman ketika sesuatu itu sudah masuk di berita, sudah diberitakan, semua orang sudah tahu, herd behavior sudah menyebar, itu adalah tandanya kamu telat terhadap sesuatu atau top signal atau suatu sinyal di mana teman-teman harus melakukan hal yang sebaliknya. Masih ingatkah di 2021 ketika media-media lokal memberitakan mengenai Metaverse? Metaverse is the future, let's invest in Metaverse. What happens? Setelah 2 minggu berita itu keluar, semua aset Metaverse mengalami penurunan yang signifikan. Jadi memang kita bisa bilang ketika udah masuk berita itu adalah top signal dan teman-teman harus melakukan penjualan aset Metaverse atau mungkin short the market dan juga memperoleh keuntungan di sana. Atau sama juga ketika dulu Elon Musk mengungkapkan kalau akan live di SNL dan akan promoting Dogecoin secara live di televisi Amerika, itu pasti banyak pemula yang berasumsi bahwa harga itu akan naik ketika Elon Musk melakukan live di SNL. Yang terjadi justru sebaliknya. Harga Doge turun dengan sangat signifikan tepat ketika SNL live dimulai. Itu menunjukkan memang buy the rumor, sell the news itu adalah hal yang sangat umum di market crypto. Atau sama juga ketika para big company mengumumkan kalau mereka ini bullish terhadap crypto atau bullish terhadap Bitcoin, itu kalian harus was-was dan melakukan hal yang sebaliknya. Mengapa? Karena biasanya mereka yang kuar-kuar ya istilahnya, bullish terhadap aset crypto, mereka itu udah melakukan pembelian duluan sehingga mencari exit liquidity ketika herd behavior terjadi di market, ketika public participation terjadi dan ketika semua orang mulai berinvestasi di kripto. Jadi istilahnya mereka cari likuiditas untuk membuang barang yang sudah diakumulasikan ketika bear market. Karena memang para serigala bertindak sesuai dengan data dan fakta, sementara mereka para domba hanya percaya apa kata berita. Jadi serigala ketika kamu mau untung di market kripto. Ketiga, suka mencari pembenaran. Percaya tidak percaya, market itu adalah tempat yang paling demokratis. Ketika kita benar, kita akan di-reward dengan keuntungan. Tapi ketika kita salah menentukan sesuatu, kita akan memperoleh kerugian ya. Punishment-nya itu adalah kerugian. Dan kita akan memperolehnya saat itu juga. Ketika kamu memprediksi harga Bitcoin ini akan naik dan kamu melakukan pembelian, kamu akan memperoleh keuntungan saat itu juga. Tapi ketika kamu
melakukan penjualan ketika market mau rally, itu kamu juga akan memperoleh kerugian saat itu juga. Jadi market itu tempat yang sangat demokratis, saking demokratisnya yang bisa disalahkan itu hanya kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu sendiri yang pencet tombolnya. Jadi jangan cari justifikasi dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan analisa orang lain karena kamu mengalami kerugian investasi. Sama persis ya ketika kita dulu alert render atau RNDR, yang mana banyak teman-teman yang panik ketika render sempat koreksi 20%. Padahal dari kita call itu udah naik ratusan persen. Tapi ada teman-teman yang FOMO ya, kemudian melakukan pembelian di saat yang kurang tepat dan market koreksi 20%. Itu paniknya sangat luar biasa dulu. Dan apa yang terjadi ketika teman-teman panik, market rally lagi. Jadi itulah pentingnya teman-teman memahami apa yang teman-teman beli, dan semua keputusan trading, semua keputusan investing itu ada di teman-teman sendiri. Jadi sebelum berinvestasi, teman-teman tetap harus do your own research, do diligence, dan juga mencari informasi-informasi yang relevan sebelum melakukan suatu keputusan. Dan ada juga nih seringkali teman-teman ini kadang ya, yang pemula ini kurang percaya diri terhadap keputusan mereka sendiri. Jadi mereka membuat suatu analisa nih, udah valid analisanya, tapi sebelum mengeksekusi trade-nya, mereka buka media sosial, search ya, tentang analisanya ini. Apakah ada orang yang sama berpikir seperti saya? Apakah orang-orang ini setuju dengan pendapat saya? Jadi mereka sebelum mengeksekusi suatu trade ini ketakutan apakah ada orang lain yang berpikir sama dengan dia. Jadi ketika ada orang yang berpikir sama dengan dia, ini mereka malah merasa lebih percaya diri sebelum mengambil trade. Padahal hal tersebut sangat tidak tepat, karena orang yang harus kalian percayai itu adalah kalian sendiri. Karena itu adalah portofolio kalian sendiri, itu aset kalian sendiri, sehingga hanya kalian sendiri yang bisa bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang kalian lakukan. Karena memang market tempat yang adil, market adalah hakim satu-satunya yang bisa mempanis atau mereward analisa yang teman-teman lakukan. Keempat adalah terlalu percaya diri. Mungkin poin ini sedikit kontradiksi dengan poin ketiga, di mana di poin ketiga kita ungkapkan teman-teman harus percaya ke diri sendiri. Ya memang percaya diri boleh, tapi terlalu percaya diri itu nggak boleh. Karena seringkali ketika kita terlalu percaya diri, kita mengesampingkan margin of error dari segala keputusan yang kita ambil. Padahal memang keputusan apapun itu pasti ada errornya, pasti ada salahnya. Dan memaklumi adanya suatu kesalahan itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia. Jadi teman-teman tetap harus siap ada suatu potensi kesalahan dari setiap keputusan yang teman-teman ambil. Karena kadang nih para trader pemula 90%-nya ini selalu merasa overconfident karena di market ini ada beginner's luck istilahnya. Jadi kamu mungkin 1 tahun trading pertama itu semua analisa yang kamu lakukan tuh benar. 1-2 tahun tuh benar. Kemudian di tahun kedua sampai tahun keempat ini biasanya teman-teman diuji ketika dinamika market berubah, ketika strategi teman-teman harus dirubah, dan juga emosional teman-teman mulai terganggu dengan keadaan-keadaan atau perubahan-perubahan yang sangat cepat tersebut. Sehingga banyak yang setelah tahun kedua itu justru memperoleh kerugian sampai tahun keempat. Tapi ketika kamu berhasil survive lebih dari tahun keempat, kamu akan survive seterusnya untuk bisa trading. Jadi teman-teman tetap pahami kalau error itu pasti terjadi dan market itu tempat yang sangat dinamis, sehingga teman-teman harus terus belajar dan juga terus berkembang sesuai dengan dinamika market yang ada. Oke guys, jadi itu 4 kesalahan trader kripto pemula yang sering terjadi, dan saya harap kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi di kalian, sehingga di bull market yang akan datang ini teman-teman bisa memanifestasi semua kenaikan harga aset kripto dan teman-teman bisa cuan maksimal. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.